warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, jadi hari ini kita akan masuk lagi pembelajaran PKN di kelas 4A. Ibu harap saat mengikuti pembelajaran, kalian selalu bersemangat dan memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Agar apa? Agar saat proses pembelajaran anak-anak ibu bisa segar dan bisa menerima apa yang ibu sampaikan nanti ya. Baik, nah sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ibu mau kita berdoa dulu ya. Nah, kepada ketua kelas silakan pimpin doanya. Amin. Nah, setelah berdoa tadi, ibu akan langsung mengabsensi kehadiran nih. Tapi sebelum mengabsensi kehadiran, tolong kursi dan mejanya itu dirapikan terlebih dahulu ya. Baik. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini, nak? Hadir semuanya, alhamdulillah ya. Berarti anak-anak ibu di kelas 4A ini memang bersemangat nih dalam mengikuti pembelajaran karena hadir semua pada hari ini ya. Bagus. Nah, hari ini kita akan masuk di pembelajaran PKN pada subtema 1 pembelajaran kedua mengenai keberagaman budaya bangsaku. Nah, hari ini kita akan masuk lagi untuk pembelajaran PKN ya anak-anak. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu anak-anak ibu nantinya akan mampu mengidentifikasi berbagai macam bentuk keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua, anak-anak ibu dapat menyajikan berbagai bentuk keberagaman yang ada di Indonesia dan memaparkannya secara presentasi. Nah, jadi hari ini tuh kita akan belajar bagaimana anak-anak ibu bisa mengetahui apa-apa saja keberagaman yang ada di Indonesia dan mampu memaparkannya di depan kelas. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Mengerti? Bagus. Langsung saja pembelajaran hari ini kan mengenai keberagaman budaya bangsaku. Ibu ingin tahu, kalian tahu nggak sih apa itu keberagaman? Nah, keberagaman itu suatu macam-macam atau suatu identitas yang dimiliki setiap individu. Nah, setiap individu itu memiliki ciri-cirinya masing-masing, keberagamannya masing-masing. Apalagi kita kan hidup di negara Indonesia. Negara Indonesia ini adalah negara yang kaya akan keberagaman, benar sekali. Dari pulau ke pulaunya itu memiliki berbagai jenis keberagaman yang berbeda. Apa sih contoh keberagaman tersebut? Seperti suku, budaya, ada senjata tradisional, baju tradisional, makanan daerah, itu termasuk keberagaman budaya. Nah, dengan keberagaman budaya ini bukan berarti Indonesia itu harus terpecah belah, tetapi dengan adanya keberagaman budaya, kita sebagai manusia harus mampu menerima dan memberikan toleransi terhadap sesama. Nah, itu akan membuat persatuan dan kesatuan bangsa kita tetap satu walaupun kita memiliki keberagaman budaya yang sangat luas dan sangat beragam. Pembelajaran yang pertama hari ini itu berkaitan dengan pembelajaran yang kemarin di pembelajaran 1. Sekarang kita masuk di pembelajaran yang kedua. Nah, anak-anak ibu bisa perhatikan gambar yang di samping ibu ini. Gambar ini kalian bisa lihat ada tokoh atau 5 tokoh di dalam gambar itu memiliki keberagaman yang berbeda. Ada Pak Sami dari Maluku, Pak Encep dari Sunda, ada juga Pak Made dari Bali, ada Pak Udin dari Betawi, serta Pak Nur dari Jawa. Nah, bisa perhatikan teks bacaannya. Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, Pak Nur tinggal di kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan khas yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas dari daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik dari daerahnya masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari mereka, meskipun mereka masih terpengaruh dengan logat dari daerah masing-masing.
Nah, dari teks bacaan yang tadi Ibu sampaikan dan anak-anak Ibu perhatikan tadi, ini memaparkan apa? Bahwa pada satu kampung tadi terdapat beberapa suku atau daerah yang berbeda-beda, tetapi mereka tetap saling menghargai dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Walaupun pada pengaplikasiannya bapak-bapak tadi masih kental akan logatnya. Jadi dalam suatu daerah itu tidak semuanya adalah satu dari suku yang sama. Untuk itu, di dalam kelas ini juga pasti anak-anak Ibu memiliki suku dan kebudayaan yang berbeda. Tetapi kita harus ingat, kita harus benar-benar saling menghargai dan saling bertoleransi dalam keberagaman yang ada. Jadi anak-anak Ibu sudah paham kan apa itu keberagaman? Sudah ya, bagus sekali. Nah, untuk itu Ibu mau kalian mengerjakan atau mengidentifikasi berbagai macam keberagaman yang ada dari gambar yang di sebelah Ibu ini. Nah, itu kalian bisa mengisi tabelnya, itu di halaman 30. Kalian bisa mengisi tabel-tabelnya seperti identifikasi asalnya dari mana, bahasanya menggunakan bahasa apa, makanan, alat musik, pakaian daerah, dan senjata daerah. Jadi anak-anak Ibu mengidentifikasi dari gambar yang telah Ibu paparkan. Kalian bisa mencari sumber di buku maupun menggunakan internet ya. Baik. Nah, itu dikerjakan, nanti dikumpulkan di meja Ibu. Mengerti semuanya? Bagus ya. Selanjutnya, Ibu mempunyai suatu teks bacaan. Ini kalian bisa lihat teks bacaannya ada di samping Ibu mengenai siap menghadapi musim hujan. Nah, Ibu mau anak-anak Ibu semuanya membaca dengan seksama apa itu isi atau inti dari teks siap menghadapi musim hujan ini ya. Mengerti? Jadi Ibu mau kalian memahami teks bacaan mengenai siap menghadapi musim hujan. Nah, kalian bisa berdiskusi bersama teman sebangkunya. Nanti Ibu akan memerintahkan kalian secara random atau secara acak untuk maju ke depan dan memaparkan jawaban yang telah kalian cari ya. Bagus kalau mengerti. Nah, pertanyaannya ada di halaman 31. Itu anak-anak Ibu bisa lihat seperti apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan, mengapa mereka melakukan kerja bakti. Nah, itu ada 5 pertanyaan. Silakan anak-anak Ibu diskusikan bersama teman dan Ibu akan memanggil secara random ya. Ingat, siapapun bisa Ibu panggil. Jadi harus bersiap-siap dengan percaya diri dan jawaban yang memiliki alasan yang jelas. Oke, Ibu kasih waktu. Silahkan anak-anak Ibu berdiskusi ya. Baiklah, Ibu rasa cukup waktu untuk diskusinya. Sekarang Ibu mau memanggil nih secara acak untuk menjabarkan hasil diskusinya. Yang pertanyaan pertama, silakan kepada Dila. Apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan tersebut? Iya, mereka sedang melakukan kerja bakti. Nah, mengapa mereka melakukan kerja bakti, Dila? Iya, karena sedang musim hujan ya. Nah, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Dila. Nah, yang kedua itu mengapa mereka melakukan kerja bakti kepada Dona? Mengapa mereka melakukan kerja bakti? Iya, benar sekali ya Dona, karena sedang musim hujan, mereka bekerja sama untuk melakukan kerja bakti agar tidak terjadinya penyumbatan dan terjadinya banjir ya. Bagus. Tepuk tangan untuk Dona. Ketiga, apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Bagaimana, Tina? Iya, benar ya. Mereka sangat mempersatukan, mendahulukan sikap persatuan dan kesatuan dengan contohnya tadi yang Tina sampaikan, saling membantu satu sama lainnya untuk menyelesaikan pekerjaan masing-masing. Nah,
Ibu rasa anak-anak Ibu semuanya sudah cukup paham tentang pembelajaran hari ini. Ibu mau satu orang menyampaikan kesimpulan pembelajaran menggunakan bahasa sendiri aja. Siapa yang mau? Ya, Vivi, silahkan. Ya, benar sekali ya, bahwa Ibu akan memberikan penguatan bahwa benar yang disampaikan Dona, bahwa kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki berbagai macam keberagaman, yang tinggal di negara majemuk, kita harus saling menghargai, saling bertoleransi. Karena apa? Dengan kita bertoleransi satu sama lainnya, teman-teman yang lain juga bakalan menghargai kita dan mereka juga bakal senang berteman sama kita. Jadi ketika kita bertoleransi terhadap orang lain juga akan bertoleransi terhadap diri kita sendiri. Nah, untuk itu diperlukan kerja sama, saling membantu, saling menghargai. Dalam kelas juga harus begitu ya anak-anak ya. Baik, mengerti. Nah, jadi untuk tugasnya tadi silahkan kumpul di atas meja Ibu ya. Nanti akan Ibu koreksi. Nah, Ibu rasa cukup untuk pembelajaran kali ini. Apakah anak-anak Ibu senang belajar hari ini? Bagus ya, semoga apa yang Ibu sampaikan itu dapat memberikan manfaat kepada anak-anak Ibu semuanya. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu mau ketua kelasnya pimpin doa kembali. Nah, setelah kita pimpin doa ini, Ibu mau sampah-sampah yang ada di bawah mejanya itu dibersihkan terlebih dahulu, baru kita pulang bersama-sama ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.